yang penuh menjalankan ibadah itu ya tidak seluruhnya, dan seluruh yang di dusun ini ya ngakunya Islam semua. Itu menyebut katanya itu Mekah yang baru. Orangnya sama sadar Ya, itu semua terus aminah wa ta'na. Lupain lono itu ya, yang tua-tua masih mengalami jadi penarinya. Perkembangan Islam itu kita memang ya bil hikmah lawan hasanah itu. Wih, kalau dulu ya Pak ya luar biasa Pak, dulu gerakannya bagus, jengkeng, dirijennya itu pakai pedang maghrib bisa ya sampai soal itu belakang. Karena itu demi berapa ini itu bagus. Tapi bentuk kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kita sedang di Masjid Darussalam di Desa Singojayan, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di sini kita akan mewawancarai tokoh masyarakat. Itu tentang apa ya? Tentang apa nih teman-teman? Tentang penyebaran dan perkembangan Islam. Oke, jadi perkenalkan, aku Askia Aulia dan teman saya, aku Najwa Salsabila, dan saya Nisrina Marta Aulia. Saya Muhammad Hasan Dafa dan saya Denny Satria. Oke, saksikan video kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau nanya tentang kira-kira tuh Islam masuk di desa Singojayan. Ya. Di desa Singojayan ini mulai dari tahun berapa? Kira-kira aja, Bang. kalau Tahunnya nggak bisa dibedakan, Mbak. itu masalahnya kan di sini itu sejak mbah-mbah buyut itu Sudah Islam. udah Islam. Sekarang itu yang tua tinggal bapak ini. Baik ini itu mungkin masih mengalami, dia baru pengakuan aja, belum melaksanakan sholat lima waktu, belum tertib mungkin ya Pak ya. Nek rindu itu Pak saat mbah jenengan itu Islam itu pun Islamnya itu yang penuh menjalankan ibadah itu ya tidak seluruhnya, dan seluruh yang di dusun ini ya ngakunya Islam semua, tapi untuk ibadahnya ya masih kadang-kadang Jumatan saja juga ada yang suka ya. dulu tapi Di waktu pertama kali itu soalnya kan saya sudah punya 83, jadi nenek saya itu sudah berapa, itu tahun berapa, dan pada waktu itu kan tidak ada seperti sekarang ada catatan lainnya. Iya. Ngertos buatan sinten Eka mulai menyebarkan Islam di sini. Pertama kali asal usulnya. Di sini itu semuanya satu angkatan itu ngajinya bersama gitu loh, Mbak. Jadi yang ngaji bersama itu antara lain mbah saya itu Mbah Dul Hamid, Batul Hamid, kemudian Mbah Dul Kohar, kemudian Mbah Dul Nalim, Dul Fatah, Dul Rahman, terus bahkan Mbah Hamid. Mbah Muhammad Hamid. Hamid. Itu angkatan yang pertama itu. Dulu pas Islam masuk itu reaksi masyarakat di sini tuh gimana, kayak yang langsung menerima atau kayak gimana gitu? Kalau waktu itu asal yang dianggap orang yang lebih tahu itu sudah ikut, nggak ada yang berani nolak, nggak ada. Satu dusun ini hanya jadinya aktif dan pasif hanya begitu. Yang aktif ya seperti ya bukan itu, seperti nanti ada kumpulan Jumatan itu aktif, tapi yang lain mungkin nggak mau.
dulu mulai dakwahnya itu seperti apa, kayak metode penyebarannya? Kalau yang di sini sudah dengan ngaji, Langsung jadi mengaji ya? Sorogan istilahnya. Metodenya itu metode sorogan. Jadi langsung santri menghadap ustaz. Jadi face to face antara yang mengajar dan yang diajar. Nanti kalau ada sesuatu kan bisa take and give, saling menerima, saling memberi begitu. Itu dulu, jadi bagus sekali. Jadi dulu pusat kegiatan keagamaannya tuh di masjid ya Pak? Atau ada mungkin kayak apa ya? Di tempat ibadah. Ada di tempat perumahan, itu tempatnya orang yang muat itu memang ada tempatnya, kayak tempatnya Mbah Lurah Sepuh itu ada, sama tempatnya Kang Sumodiarjo. Setelah baru tempatnya Mbah Lurah rusak, kita pindah ke tempatnya Kang Sumodiarjo itu. Terus di sini ada nggak kayak peninggalan sejarah tentang masuknya Islam, kayak masjid yang dibangunnya udah dari awal penyebaran, atau mungkin makam-makam tokoh agama dulu gitu? Kalau tempat ibadah ya di sini nih Mbak, ini dulu disebut Langgar Gede ya Pak. Langgar Gede sekarang udah jadi tempat ibadah kayak ini. Kebetulan ini tempatnya ya strategis di tengah-tengah kampung. Jadi yang masyarakat sana, jamaah sana kesini nggak kejauhan, yang sebelah utara kesini nggak kejauhan. Ya semuanya atas rahmat Allah lah, kayak gini, nyaman. Kalau domisili di Singosari ini saya merasakan nyaman dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Jawanya memang paling bagus di Jogja. Kalau di Kecamatan Minggir ini paling nyaman. Singosari ini orang menyebut dulu loh Mbak ya, itu menyebut katanya itu Mekahnya Minggir, Mekahnya Minggir. Ya ada yang Mekah, ada yang ingin dia terus setelah itu uang negara tutburihan daya. Terus tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di sini ada yang masih kenal atau gimana? Kalau dulu awalnya Mbah Kiai Haji Sirot. Oke, Sirot. Ya, terus setelah itu putranya Mbah Kiai Haji Muhammad Barmawi. Itu memang sebagai narasumber orang-orang dari jamaah Singosari ini kalau nyantri itu ke sana, daerah Ningjoji. Dia nyantri ke sana, termasuk generasi pertama itu kepada Mbah Sirot itu. Sedangkan di Ningjon itu tegak tempat ibadah, tenaganya ya sini, sekarang santrinya yang banyak dari sini. Persis kayak ini, duplikasi seperti ini. Masjid Ningjon sama Masjid Singosari ini persis. Jadi, gitu. Dalam perkembangannya itu siapa sih tokoh keagamaan yang masih dan paling dihormati di sini di tahun sekarang gitu? Wonten boten? Ada. Cuman gimana ya? Kalau kemarin dulu waktu saya masih kecil ya Jogja Sampean itu yang aktif sini itu Pak Ahmad Damanhuri. Itu Ahmad Damanhuri. Iya. Itu generasi kedua. Itu generasi pertama itu tuh yaitu Mbah Abdul Hamid, disebut orang Jawa Mbah Abdul Kamil. Abdul kan orang Jawa nyebut Dul gitu. Mbah Abdul Hamid, Mbah Abdul Kohar, Mbah Abdul Fatah, terus Mbah Muhammad Hamim, Mbah Dul Nalim, sekarang situ. Itulah generasi pertama yang di sini itu. Mbah Kohar itu yang jadi imam rawatib sini. Mbah Abdul Kohar imam rawatib sini cukup lama, sekaligus menjadi kaum di sini. Setelah Mbah Abdul Kohar itu sedo, dilanjutkan oleh Pak Ahmad Damanhuri. Itu beliaunya memang luar biasa itu,
kalau dakwah keluar itu mau hujan mau panas, kalau memang jadwalnya beliaunya itu keluar. Iya, itu Sudah pondok nggak? nggih, itu Sudah kapan pondok itu ngajinya di pondok Tumbandeng itu sudah jadi Mbah Daman, Mbah Sotibi, Mbak terus Pak Sudi, ya ini, Pak ya ini ya ini. yang asli Singojian itu Pak Muhammad Zaini sama Pak Ahmad Damanduri sama Pak Nur Komari itu yang orang sini asli itu. Peran-perannya beliau-beliau tadi itu di masyarakat ini apa? Kayak mungkin tempat masyarakat nanya, misal belajar atau bagaimana? Itu sekarang udah pada alam semua. Kalau sekarang kita narasumber itu sering mendatangkan dari luar, Pak. Karena di Singojayan ini nggak ada yang Pondok betul ya. nggak ada yang ahlinya. Iya, ya ada orang yang masih ditokohkan ada, tapi yang ahlinya itu sekarang udah nggak ada. Yang masih ditokohkan tadi siapa Pak? Pokoknya di sini yang kalau sekarang yo koyo Pak Ngadino, nah itu yang jadi imam rawatib sini. Terus pengaruh Islam dari pengaruh Islam ke kegiatan masyarakat di sini itu bagaimana? Ya bagus sekali. Kalau sini kan Mbak, orangnya sama sadar, jadi ada apa dikerjakan sama-sama dari dulu. Iya. Jadi gotong royongnya dari yang tua-tua itu bagus. Dan untungnya ini satu dusun itu Islam semua. Jadi ngaturnya ya mudah. Ibaratnya bola itu kan udah bulatnya udah bagus, itu tinggal mau digelindingkan kemana ngikut, asal yang di depan itu mengajak itu semua terus aminah wa ta'ala. Jadi kalau pengaruh Islam di sini itu benar-benar mendasar sekali. Contohnya yang terakhir itu kita barusan buat hall ini, TPA Darussalam Hall. Itu tanahnya yang separuh wakaf, yang separuh itu dari jamaah. Jadi jamaah yang mau beli berapa meter, terus akhirnya kebeli dalam waktu relatif singkat kebeli. Kemudian terus akan ditegakkan, kita bikin pertemuan yang memfasilitasi sini kan takmir pertemuan, membuat panitia. Setelah panitia terbentuk, kita rembukan bikin bestek perangkat bangunan gimana, terus ini memerlukan biaya berapa, nah kita terus langsung, nah ini sumber dananya dari mana, kalau mau iuran berapa. Nah waktu itu ada yang menyodorkan kalau kita, nah gitu, itu kan bisa kayak pegawai negeri itu kan hasilnya rutin. Ini untuk tabungan akhirat, untuk generasi penerus masjid sudah ada. Sekarang tempat kegiatan ibadah sosial kita upayakan. Ya biarpun berat, dipakai ringan saja. Mau berapa sekarang sebulan? Itu sepakati Mbak. Mau berapa? Mau 2 juta? Wow, 2 juta gimana? Terus tiap bulan itu terus akhirnya sepakat 1,5 juta. Jadi orang pegawai negeri dalam satu kakak itu kalau ada satu, dia punya kesaguan tanggung jawab setiap bulan 1.500.000. Kalau suami istri kebetulan pegawai negeri setahun itu ya, setahun itu 1.500.000. Nanti kalau mobil itu 250 per satu. Jadi rumah itu ada isinya berapa ya, bayar
1 tahun bayar. Cuma pegawai yang masih aktif Ya. itu 1.500.000 Per bulan. pensiun per tahun 1.500 itu. Terus yang tidak aktif 1 juta. Kemudian pensiunan itu 400 saya kira pensiunan janda-janda itu. Jadi itu kalau ngumpul sudah lumayan Mbak. Iya, lumayan. Kalau yang biasa itu hanya berapa? 200 berapa? Tapi sepeda motor memang sepeda motor itu sendiri, mobil sendiri. Itu kalau mobil 250, kalau motor 150. Jadi saat ini satu keluarga itu ada suami istri PNS, ASN gitu, anaknya ada, yaitu kena semua. Mobilnya 2 kena, motornya 5 kena. Memang udah kesepakatan ya kita memang Bismillah, tidak ada berat. Itulah yang ditanyakan seberapa jauh pengaruh Islam untuk masyarakat sini seperti itu. Jadi kesadarannya itu benar-benar Ikhlas masuk. gitu ya, Pak? Iya, benar masuk. Itu dalam waktu relatif singkat itu bisa terwujud seperti itu, Mbak. Itu orang lain pada bilang kok bisa toh? Ya kenapa nggak bisa? Yang penting kita sepakat kan bisa gitu. Sebelum Islam masuk itu kan pasti di sini ada budaya-budaya gitu ya Pak. Ada nggak budaya yang itu tuh hasil pencampuran dari budaya sebelum adanya Islam sama setelah ada Islam gitu? Sebelum adanya Islam itu ada budaya topeng, topeng lono itu. Itu menurut ceritanya sebenarnya sebelum masuk Islam ada topeng itu. Dan sini ada rumah jalan dulu. Di tempat hall sekitar itu ada rumah dalam dan ya yang tua-tua masih mengalami, jadi penarinya masih mengalami. Sudah ada Islam, dalangnya ya pindah, betul kan? Sini ada lagi. Kemudian itu sudah budaya Islam belakangnya itu ada adat, ada selawatan, sudah budaya sekarang. Belakangnya lagi drum band yang ini besar dulu. Drum band sudah angkatan saya muda itu waktu itu. Saya udah Ini saja belum masuk. dulu terakhir. Iya. Kalau kayak kenduri gitu Bapak, ada nggak di sini? Oh masih. Sampai sekarang berarti masih ada? Masih, tapi kenduri kalau dulu sampai sekarang beda. Iya. Alatnya kalau dulu kan pakai sarangan. Sarang. Sarangan itu dari daun kelapa itu dibikin sedemikian rupa, itu tempatnya itu sarangan. Iya. Itu kalau sekarang ya seneng praktisnya kita pakai besek. Iya, Gitu, besek. ya. Kalau plastik itu Pak? Kalau plastik Enggak, besek ya? Enggak. Besek yang masih dari bambu. ya anyaman Iya. bambu. Besek dari bambu itu. Iya. Ya kalau sekarang sudah pola pikirnya udah tercampur pola pikir sekarang. Kalau genduri, semuanya ada orang meninggal itu, sekarang nggak wujud makanan matang. Kita wujudkan mentah, maunya ada di situ, ada berasnya, ada telurnya, ada gulanya, gula pasir itu, terus ada super mie dan lain sebagainya itu. Kayak sembako aja gitu. Gitulah ya sembako itu. Akhir-akhir ini kalau waktu peralihan kayak itu ya ada antara pro kontra. Macam mana kayak gini? Ini berkahnya kurang kan gitu. Iya. Itu kita memang untuk apa ya, perkembangan Islam itu kita memang ya bil hikmah wa bil hasanah itu ya betul, kita hadirnya sekali. Dulu itu pengamalan agama di sini itu untuk zakat fitrah itu masih seperti itu. Kadang selesai pengumpulan zakat fitrah itu masih di situ sampai 1 minggu masih di situ, belum tersalurkan itu. Itu waktu itu generasinya bapak ini, yang terakhir generasi saya mikir, Pak macam mana ini Pak? Gue bilang, ini kan kita itu Pak gini
bagiannya kan banyak gitu. Iya. Nah, kok ini belum tersalurkan, ini salah kita Pak. Yo, tapi kita sedikit demi sedikit. Terus sekarang kita sudah mendekati apa ya? Mendekati aturan syariat itu sekarang. Jadi begitu kita ngumpul banyak. Kalau ngumpul sekarang ya rata-rata itu ya 4-5 kuintal beras. Terus zakat malnya itu berkisar 30-40 juta. Itu terus disalurkan untuk zakat fitrahnya. Selesai waktu itu juga maghrib kita sekarang sudah selesai menyalurkan zakat fitrah itu. Nanti kalau zakat malnya itu dibagi segala-galanya. Makanya ada jemaah luar itu masuk sini mengajukan permohonan, kita ambilkan dari zakat mal itu. Kemudian yang masih itu masuk pada bendahara takmir masjid, digunakan untuk kepentingan umum itu. Jadi, seperti itu. Kalau di hari-hari besar gitu di sini kegiatannya apa aja, Pak? Wih, kalau dulu ya Pak ya luar biasa Pak, dulu tuh Ramai banget. Kalau umpamanya pas maulid itu jamaah luar jamaah itu kesini benar-benar melimpah. Itu selepas itu kita makan. Jadi jamaah itu kan bikin note. Sekarang masih diabadikan sampai sekarang, asal ada kegiatan keagamaan itu nanti takmir dan Pak Kadus itu mungkin kados adat saben kita diminta untuk mengumpulkan sedekah arupino gansal. Jadi setiap kakak itu 5 bikin 5, dan sekarang anak-anak itu kreatif, dia minta untuk lauk itu diseragamkan. Tapi namanya orang ya nggak semua gitu, ada yang bikin bakmi, ada nasi goreng gitu. Kayak gitu. Berarti kegiatannya itu nggak hanya kayak yang saat Idul Fitri, Idul Adha aja ya? Oh enggak, jadi semua kegiatan agamanya kayak apa ya, Isra Mi'raj itu sejak dulu sampai sekarang. Cuma kalau sekarang nggak kayak dulu, dulu ramai betul itu Isra Mi'raj itu. Terus Maulid Nabi itu luar biasa. Bahkan dulu tuh waktu saya kecil itu kalau di sini anak-anak untuk memberikan kesenangan pada anak-anak yang ngaji itu diadakan khotaman, mengundang jemaah lain datang sini. Anak-anak yang masih kecil-kecil SD SMP itu milih surat Al-Qur'an hafalan. Seneng banget waktu itu. Belum ada alat kayak gini, belum ada lampu kayak gini, pakai petroma, gencar itu, sudah seneng jamaah. Dia udah tekong, udah rampung, termadang, kayak mau senengnya itu dulu. Itu acara khotaman seperti itu. Tapi di zaman sekarang masih dilestarikan nggak, Pak? Sekarang itu manusianya. Kalau dulu itu kalau roda itu sampai jam itu duduk begini kok Mbak, gerak-gerak terus. Kalau sekarang nggak ada yang mau. Itu Draga itu juga begitu. Kalau sekarang nggak mau. Model sekarang untuk Singojaya itu memang disebut apa ya, Mekahnya minggir, Mekahnya kecamatan. Itu karena seperti itu. Jadi kegiatan budaya kayak rodat itu alatnya hanya pakai terbang. Tahu ya Pak, sama jedor itu. Nanti yang terbang, yang jedor itu dia membaca apa ya, sholawat, terus yang wayangnya itu berjajar gitu, gerakannya bagus, ada jengkeng, ada duduk, geraknya macam-macam. Itu mulai dari lepas isya sampai jam 12. Itu kalau udah jam 12 kita ngadakan srokal ya Pak. Srokal itu sambil berdiri, terus
nyanyi-nyanyian itu, pakai nyanyi sholawat itu selesai itu nanti terus acara pencaksilan. Iya, tapi standar dulu, standar itu di bawah satu, yang dua, yang atasnya orang dua di sini sama di lutut sini, terus atasnya satu. Nanti kalau itu naiknya itu hanya loncat itu Mbak, waktu itu. Sekarang nah, tinggal orangnya. Nah, yang melatih sekarang sudah habis, alatnya kesenian itu sekarang sudah nggak terawat, entah di mana kita nggak ngerti. Kemudian yang bagus itu pasukan beneran trompet. Itu sini itu jaya sekali. Dulu itu pusat minggir, pakaiannya macam sini pangkatnya ada itu. Kalau dirijennya itu pakai pedang punya angkatan laut gitu. Dulu pernah di Malioboro itu, iya sampai sana. Sini cukup bagus, perkembangannya bagus. Sekarang ya gimana ya? Nah itulah. Sekarang nggak mau ya, pekerjaan yang berat nggak mau. Tidak ada yang mau. Orang dibuatkan hall itu untuk keperluan sosial bermasyarakat, untuk khusus masyarakat sini. Nanti kalau biaya perawatan itu kita sewakan, tapi di harga bawah pasaran dulu. Itu untuk biaya perawatan. Itu anak sini nggak ada yang make tempatnya untuk olahraga, hanya untuk nongkrong gitu aja. Emang itu yang mana untuk voli, untuk badminton itu bagus. Itu kalau orang sini itu dulu kakak saya saat di sini olahraga giat sekali. Belum pada melaksanakan apa itu turnamen, sini udah melaksanakan ramai sekali. Kita ngambil dari Wario, itu wanita-wanita yang itu dari Jogja itu yang wandu itu wanita enggak itu loh. Itu dia tenaganya luar biasa. Kalau ditepuk tangan dia geraknya itu menyenangkan itu. Itu yang jadi MC juga hanya orang sini. Tapi bagus, lancar itu waktu itu. Nah, sekarang ya seperti ini lah. Dusun kita seperti ini. Tapi masih alhamdulillah dibandingkan yang lain sini itu kalau untuk kegiatan jamaah masih bagus. 5 waktu itu cukup banyak. Paling enggak ya ada minimal 3 shop. Yang putra itu 3 shop. Itu untuk zuhur, asar, kalau maghrib bisa ya sampai shop ke belakang masuk. Itu masyarakatnya masih rajin semua ya. Sholatnya, wah iya, Makannya. yang rajin. Terus di desa ini tuh paham Islamnya apa ya Pak? Kayak Organisasi maksudnya. mazhabnya juga sama Mazhabnya itu mazhab Syafi'i. organisasinya. Organisasi kalau di sini kebanyakan itu Muhammadiyah. Tapi orang sini itu open semuanya. Jadi kita toleran sekali dengan semua. Kalau saya kadang pakai kabiro, kadang apa bangin, itu saya. Ya mana yang apa ya kita. Kalau malam saya pakai kabiro, tahajud itu pakai kabiro. Lebih nikmat sendiri kan nggak terkejar-kejar. Jadi makmum kita nggak terlalu. Imam udah rukuk sujud, kita mau rukuk seberapa lama itu bisa gitu. Tantangannya di saat ini tuh apa aja ya Pak, kayak anak mudanya gitu? Sekarang itu demit gepeng itu Mbak di sini semuanya. Yang dua ya bisa. Ya HP itu bro. Anak-anak itu kalau di hall itu asal sudah pegang HP, wah dia udah ketawa-ketawa sendiri. Semua itu duduknya ya kayak gitu, orang pegang HP ya gini loh. Nah,
gimana hujan mau panas, tempatnya teduh, mau kipas-kipas ada standby, di situ ada minum, ada toilet, macam-mana lah, nyaman lah gitu. Ada nggak Pak kayak solusinya, misal kayak diajakin gitu, terus mereka pada mau atau enggak gitu? Soalnya situ nggak mau. Kalau dengan yang tua itu kan kadang-kadang sudah apa ya, mandal lain sudah, jadi nggak bisa. Masa itu nggak bisa. Itu aku nggak ngerti Mbak. Artinya kalau pemahaman yang tua itu masih ingin seperti dulu, kita kegiatannya, hubungannya itu seperti dulu. Tapi anak muda sekarang kan punya pola pikir tersendiri. Akhirnya kita merasa pasif. Terserahlah dia begitu, maunya dia. Kalau dia mau nanya, kita jawab. Kalau masalahnya kalau kita itu ngasih nasihat, dikira melarang. Iya. Lainnya nanya dong, diam aja mana. Ya sekarang ini Mbak, yang lingkungan seperti yang ada itu, maksud sayang kan beri apa ya, nasihat pada anaknya, mungkin nanti laporan dengan orang tuanya lain. Jadi yang biasa orang tuanya itu kalau anaknya diberi masukan apa, anakku mestinya gitu. Jadi sekarang itu sudah seperti saya itu repot kalau bukan saudara sendiri, nggak bisa. Soalnya itu sering pembelaannya itu lebih tinggi. Yang orang lain nggak bisa cawe-cawe lagi sekarang. Itu mungkin di tempat yang baik juga kayak gitu, mungkin, atau mungkin lebih baik atau lebih gimana, saya nggak ngerti. Kalau di sini seperti itu, kita hanya open aja lah ya. Itu pemahaman kami yang tua itu. Aku saya itu masih pingin kayak dulu, membagikan keberadaan saya sebagaimana dulu. Tapi saya tuh ngomong itu pakai dasar Mbak. Jelas, hadisnya jelas. Kalau hadis baginda Nabi sudah menegaskan, kowe nek ngerti sesuatu yang jelek, cegah dengan kekuatanmu, kekuasaan, umpamanya ayah, atau di situ punya apa peran jadi ketua atau apa, itu bisa. Tapi nggak kayak kayak dulu. Kalau kamu nggak mampu itu, kamu dengan kata-kata nggak mampu, cukup hatimu saja. Tapi ingat, itu adalah iman paling lemah, kan itu. Dasarnya itu, kita itu, aku sok ngomong, Mas, maaf ya, saya mau ngomong sama sampean, tapi tolong jangan salah paham. Sekali lagi, mohon jangan salah paham. Aku baru ngomong, ya gitu aja. Saya salah, mohon dimaafkan, sudah. Nggak ada yang ngomong, Mbak, cuman mentolong apa ini. Iya Mbak, kayak gitu ya udah. Mungkin di tempat baik juga sama. Kalau sering kamu terjun di masyarakat, membagikan keberadaan untuk keberadaanmu, membimbing adik-adik yang di bawah umurmu, dianggap sebagai tanggung jawabmu, mungkin itu perintahnya juga enggak ringan. Itulah masalah sekarang seperti itu. Iya. Orang Mbak? Gitu ya. Tadi kan bapaknya bilang masyarakat desa sini tuh ada apa ya tadi, iuran yang per tahun itu, dan itu ikhlas ya Pak ya? Wah, ikhlas ini Mbak. Itu untuk kepentingan anak sendiri kan? Itu. Terus pemerintah desa ataupun kecamatan tuh mungkin ada nggak kayak kontribusi untuk mendukung perkembangan Islam di sini? Ya, ada. Ada. Tapi bentuk kata-kata. Gitu. Kalau dana itu nggak ada ya Bapak tadi? Dana ya ada. Kalau dari organisasinya sendiri, misal dari Muhammadiyah tadi, Nah, Muhammadiyah kesini malah sok minta. Ya, Muhammadiyah itu ke jemaah sini malah minta. Semuanya pas. Kita kan
yang mesti itu dana itu ngumpulnya di sini Mbak ya, dana itu dari setiap panen itu dari Bapak ini, angkatannya Bapak Jalal ini, Pak Jalaluddin ini namanya. Kalau saya Darun Alim, ini Pak Jalaluddin. Ini dan seangkatan ayah kakak ini itu mengadakan untuk membimbing agar ada kesadaran untuk zakat mal. Itu kan kita petani, setiap panen itu ada kesaguhan, bukan untuk apa, kesaguhan itu ngisi kas baitul mal masjid. Itu jadi bentuk padi ya dulu, sekarang gabah. Mau berapa kilo, mau sekilo, 2 kilo, tapi ngumpulnya ya banyak. Ada yang 25 kilo, ada yang setengah kental, ada yang lebih, ada yang langsung ngasih uang. Mamanya orang sawahnya itu dikerjakan orang lain, dia hanya menerima paruannya, dia ngasih uang masuk situ. Itu sebagai sumber dana di jamaah sini, itu pertama. Yang kedua itu kesaguhan setiap tahun. Itu takmir itu mengajarkan tutup tahun setiap tahun. Nah di situ setelah kita membahas segala macam program, gimana pola pelaksanaan, gimana kekurangan, terus akhirnya yang terakhir itu kesaguhan. Semua masyarakat sini itu asal udah gitu udah menyiapkan uang. Ya ada yang 100, ada yang 200, ada yang 500, ada yang 600, itu orang sini. Seperti itu sebagai sumber dana masuk seperti itu. Dan masih ada kalau di sini ya otomatis itu kotak itu. Kotak harian dan Jumat itu dibongkar setiap Jumat itu ada berapa gitu. Itu untuk sumber dana itu seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Pertanyaan dari saya cukup Bapak, makasih banyak karena udah mau meluangkan waktunya. Iya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itu tadi tentang wawancara kita mengenai penyebaran dan perkembangan Islam yang ada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman ini. Semoga tantangan-tantangan yang ada di desa ini bisa mendapat solusi dan juga semoga masyarakat di sini selalu taat dan patuh dengan ajaran Islam. Sekian dari kami. Assalamualaikum.